mungkin saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya gitu. Oh begitu Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajarannya, dan apa kiat-kiat Ibu agar nilai evaluasi mereka di atas KKM? Selamat, Bu Amel. Waalaikumsalam Bu Eli. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh, silakan Bu. Terima kasih, Bu. Apakah Bu Amel sedang sibuk nih? Tidak Bu, ini sedang membuat rencana pembelajaran untuk besok pagi. Ada apa Bu Eli? Oh begitu, mohon maaf nih, apakah saya boleh minta waktu Ibu sebentar? Boleh sekali Bu, silakan. Apa yang Ibu mau cerita dengan saya? Sharing ya. Iya, terima kasih Bu Amel. Saya mau cerita nih mengenai pembelajaran saya akhir-akhir ini, Bu. Yang ada di kelas saya gitu. Iya. Ada apa Bu Eli? Barangkali saya bisa membantu. Oh iya, apa sebenarnya yang ingin Bu Eli ceritakan dalam pembicaraan kita kali ini? Dan apa yang ingin Ibu capai pada pembicaraan kita hari ini? Mari kita diskusikan ya. Semoga saya bisa membantu menyelesaikan atau memberi gambaran bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, begini Bu, saya merasa kurang semangat lah dalam mengajar akhir-akhir ini gitu Bu. Oh iya Bu ya. Mengapa Ibu? Apakah Ibu ini sakit? Tidak Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Karena selain nilai evaluasi mereka di bawah KKM, saya juga merasa sangat sedih sekali gitu. Oh begitu. Iya Bu, karena ada yang membuat saya tidak bersemangat lagi dalam kelas untuk mengajar gitu. Baik, jadi menurut Bu Eli nih, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini? Saya sangat mengharapkan sekali solusi dari Bu Amel mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik. Menurut Bu Eli, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dan memperoleh nilai evaluasi di bawah KKM dalam pembelajarannya? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam belajar, yang pertama, pembelajaran yang saya berikan sedikit membosankan, kemudian sehingga mungkin terlalu monoton, dan saya terlalu dominan berbicara dalam pembelajaran sehingga murid-murid saya kurang semangat. Kemudian yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya gitu. Oh begitu Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajarannya, dan apa kiat-kiat Ibu agar nilai evaluasi mereka di atas KKM? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan,
sehingga tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat nih Bu. Lalu menurut pendapat Bu Eli nih, apa saja yang bisa Bu Eli lakukan agar murid-murid asik dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya, pembelajaran yang berpusat pada murid aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking seperti yang Bu Amel contohkan, kemudian adanya game-game dalam pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik lagi buat Bu Amel. Wah, kemudian Bu Eli, adakah hal lain yang membuat murid tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Kira-kira Bu? Oh iya, baru saya ingat Bu, lingkungan kita kan bisa juga jadi sumber belajar gitu Bu. Iya. Untuk membuat murid kita di luar kelas belajarnya. Iya, wah, ide Ibu ini bagus sekali nih. Saya sangat setuju. Banyak rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Semangat Ibu ini ya. Iya Bu, saya sangat termotivasi dengan pembelajaran yang Bu Amel berikan dan teman-teman dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga anak-anak dalam belajar asik dan pembelajaran berpusat pada murid bisa terwujud dan terlaksana. Bagus kan Bu Eli. Lalu Bu Eli, mengenai evaluasi yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya rendah sehingga sebagian besar mereka tuh memperoleh nilai di bawah KKM? Apakah kira-kira permasalahannya? Kemungkinan karena saya belum melakukan pemetaan Bu, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang pernah Bu Amel berikan dan ajarkan kepada kami di guru-guru SD 15 beberapa waktu yang lalu. Dengan memetakan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, saya yakin murid-murid saya akan memperoleh nilai evaluasi yang sangat memuaskan. Benar sekali Bu. Mengapa Ibu pikir dapat dengan memetakan kebutuhan murid bisa meningkatkan hasil belajarnya Bu? Iya Bu, saya yakin karena murid-murid memiliki potensi yang berbeda-beda, diantaranya berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Wih, keren Bu Eli, keren. Bu Eli sudah sangat memahami tentang pemetaan kebutuhan belajar murid. Ya dari bakat atau minat, dari profil belajar murid, dan juga dari kesiapan belajar Bu ya. Nah, sekarang saya berharap semoga Ibu Eli bisa menerapkannya di kelas. Ini kalau boleh tahu nih Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu ketika mengajar murid Ibu? Saya hanya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan aja Bu. Apakah ada sumber belajar lain selain buku teks yang Ibu gunakan? Saya pikir banyak Bu, misalnya sumber belajar yang ada di YouTube, artikel, ataupun tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok dan lainnya. Nah, betul sekali Bu Eli. Saya yakin apabila Ibu menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajarannya. Dan dengan melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar murid, hasil evaluasi murid-murid Ibu juga akan meningkat karena Ibu memberikan soal-soal evaluasi tersebut sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Baik Bu, Insya Allah saya akan coba gitu. Iya, jadi Bu Eli, sekarang apa rencana yang Ibu lakukan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, misalnya mengajak murid belajar di luar kelas, memanfaatkan lingkungan sekolah. Kemudian saya menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, kemudian atau TikTok. Dan yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid-murid tidak terkesan bosan dalam pembelajaran saya dan mereka senang selama proses pembelajaran berlangsung. Dan pada akhirnya nilai evaluasi mereka akan sangat memuaskan dan soal-soal sesuai dengan kemampuan mereka dapat mereka kerjakan dengan
lancar. Bagus sekali rencana Bu Eli ya. Saya salut dengan Bu Eli. Mudah-mudahan Bu Eli berhasil ya dalam melaksanakan rencana ini ya. Kemudian kira-kira Bu Eli, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini ke depannya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dalam menjalankan proses belajar mereka berjalan dengan baik dengan menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar mereka pada murid saya masing-masing. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu dan kita semua harapkan ya Bu ya, agar murid-murid kita menjadi senang, bahagia, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu membuat siswa kita menjadi senang dan bahagia dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Amel atas Sama-sama. waktunya dan sharingnya. Bu Eli, selalu semangat ya Bu ya. Semoga kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita. Ya Bu, insya Allah ya Bu ya.